Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi bi tiqa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi ahkamil ma'i. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai hukum-hukum air. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu bisa dibagi ke dalam dua pengelompokan. Yang pertama adalah air yang sedikit, wa katsirun, dan air yang banyak. Fal qalilu madunal qullataini, adapun air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru qullatani fa aktsar, adapun air yang banyak adalah air yang volumenya itu 2 kula atau lebih. Al qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit langsung menjadi air najis hanya dengan bersentuhan dengan najis sekalipun tidak terjadi perubahan pada air tersebut. Wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Adapun air yang banyak maka baru bisa menjadi najis apabila salah satu dari sifatnya yang tiga, entah itu rasanya, warnanya, ataupun baunya itu berubah. Maka ketika hal itu barulah air yang banyak ini menjadi air najis. Nah, pada permasalahan ini, dalam bab ini eh, kita akan membahas mengenai macam-macam air beserta dengan hukum-hukumnya. Pada dasarnya, kalau kita melihat pembagian air, ya secara umum air itu dibagi ke dalam tiga pembagian, tiga pengelompokan. Ya, jadi air itu secara umum kita bisa bagi dulu ke dalam tiga pengelompokan. Ada yang disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Nah, jadi dia suci secara zat dan bisa menyucikan yang lain. Nah, air ini disebut nanti istilahnya dengan air tohur, ya, namanya ma'ut tohur, ya. Nah, yang kedua adalah air yang suci secara zat, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lain. Artinya suci tidak mensucikan. Nanti biasanya diistilahkan dengan istilah tohir. Ya. Dan yang ketiga adalah air yang secara zatnya tidak suci, atau disebut juga dengan air najis. Ya, kalau secara zat dia tidak suci, bagaimana caranya dia bisa mensucikan yang lain? Jadi secara umum air itu kita bisa kelompokkan ke dalam tiga pembagian ini. Tohur, yaitu air yang suci dan mensucikan yang lain. Tohir adalah air yang suci namun tidak bisa mensucikan yang lain. Najis adalah air yang secara zat dia tidak suci. Nah, nanti kalau kita berbicara mengenai hukum wudhu dan hukum mandi, ya, ataupun toharoh lain yang menggunakan air, maka yang dipersyaratkan harus al-ma'ut tohur. Ya, al-ma'u at-tohur ini, ya, yang jenis pertama ini. Adapun bertoharoh, ya, bersuci dengan tohir itu tidak sah, begitupun dengan apalagi dengan najis, ya. Yang sah hanyalah dengan al-ma'u at-tahur ini, ya. Lalu al-ma'ut tahur, air yang suci lagi mensucikan ini, ya, atau disebut juga dengan al-ma'ut tahur, atau disebut juga dengan air mutlak. Jadi ada juga yang menyebutnya dengan istilah air mutlak, ya. Jadi itu semua hanya istilah saja, definisi saja, perbedaan lafal, ya. Jadi pada intinya nanti akan dibagi ke dalam dua pengelompokan. Ya, pengelompokan pertama ada yang tidak makruh dalam penggunaannya. Jadi dia suci, mensucikan, tidak makruh. Nah, itulah air yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk berwudu atau mandi syariat seperti itu. Ya, ada lagi air yang suci dan mensucikan, tapi dia makruh untuk digunakan. Nah, itu diantaranya seperti air musyammas, ya, air yang dipanaskan oleh terik matahari di wilayah panas pada musim panas dan digunakan untuk tubuh. Ya, ada juga nanti air yang sangat panas. Ya, air sangat panas itu mungkin dalam kondisi mungkin dipanaskan, ya, atau air yang sangat dingin. Ya, nah, itu nanti air yang dia bisa mensucikan. Artinya kalau kita berwudu atau mandi dengan air yang suci, mensucikan yang makruh ini, seperti air musyammas tadi, kita bisa sah wudunya atau sah mandinya, gitu ya. Ya, begitupun dengan air yang dipanaskan ataupun air yang didinginkan, ya, sangat dingin, air yang sangat panas, ya. Tetapi hukumnya makruh. Artinya kalau bisa ditinggalkan itu lebih baik sebenarnya. Nah, adapun kenapa air yang dipanaskan atau air yang didinginkan itu ya dilarang atau bukan dilarang, dimakruhkan untuk digunakan karena akan
menghalangi penyempurnaan wudhu. Sementara kan yang dianjurkan adalah asbighul wudhu, sempurnakan wudhu. Nah, sementara kalau airnya terlalu panas dan terlalu dingin, ya biasanya orang akan cenderung meringankan wudhunya, dalam tanda kutip tidak menyempurnakan wudhunya, sehingga kemudian menggunakannya pun menjadi makruh seperti itu. Jadi al-ma'ut tahur, ya air yang suci dan mensucikan, yang mana juga disebut dengan air mutlak, ya itu terbagi dua. Ada yang tidak makruh dalam menggunakannya, sebagaimana air yang kita pahami biasa. Ada yang makruh penggunaannya, yaitu air musyammas, ya, yaitu air musyammas. Ada lagi air yang terlalu panas atau air yang terlalu dingin. Seperti itu. Air musyammas sendiri adalah tadi yang sebagaimana telah disebutkan, air yang panas karena sebab terik matahari di musim panas di daerah yang panas, ya, dan digunakan untuk tubuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai kapan air itu disebutkan sebagai air musyammas, itu ada kriterianya. Tidak serta-merta ketika air kita letakkan di tengah lapangan lalu kemudian menjadi panas, apakah itu menjadi air musyammas? Belum tentu. Apakah terpenuhi syarat-syaratnya atau tidak? Di antara syarat-syaratnya adalah air tersebut dipanas karena sebab matahari, lalu itu di musim panas, dan juga di daerah panas. Kalau di Indonesia ini kan bukan daerah panas, sehingga kemungkinan besar menjadi air musyammas itu sulit, ya. Tapi di Timur Tengah misalkan, itu kan daerah panas yang memang di sanalah tempat air musyammas itu biasanya berada. Lalu digunakan pada tubuh seperti itu. Ya, di antara syarat lainnya juga adalah air tersebut dipanaskan, ya, dipanaskan panas oleh matahari dan diletakkan di dalam logam bejana, gitu ya, bejana logam selain emas dan perak. Gitu. Artinya kalau tidak diletakkan di situ, ya berarti tidak akan menjadi air musyammas seperti itu. Jadi kriteria air musyammas itu banyak sekali, sehingga kemudian sebenarnya sulit untuk menemukan yang namanya air musyammas. Tapi banyak orang yang salah memahami seolah-olah kalau air menjadi panas karena terik matahari langsung disebut sebagai air musyammas. Tidak. Ya, ada banyak kriteria-kriterianya yang disebutkan dalam al-mutawwalat seperti itu. Ya, jadi itulah pembagian air yang pertama, ya. Yang kedua ada namanya air thahir. Ya, air ini dia suci, secara zat itu masih suci, tapi dia tidak bisa mensucikan yang lain. Ya, artinya dia menggunakan untuk berwudu nggak sah wudunya, tapi air itu suci, gitu ya. Nah, ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal namanya istilahnya. Al-ma'u al-musta'mal, ya, air mustakmal. Ya, apa itu air mustakmal? Air yang sudah digunakan untuk sesuatu yang wajib, gitu ya. Jadi kalau kita rincikan, air mustakmal ini setidaknya harus memenuhi 4 syarat, gitu ya. Kalau terpenuhi 4 syarat ini baru disebut dengan air mustakmal. Yang pertama adalah air itu kurang dari 2 kula, ya. Kurang dari 2 kula itu berapa? Jadi 2 kula itu 217 liter. Ya, 217 liter. Artinya kalau kurang dari 217 liter, maka itu ada potensi menjadi al-ma'ul mustakmal. Tapi kalau seandainya kita sudah wudhu, ya, terus sisa air wudhu kita itu dikumpulkan totalnya 300 liter, maka itu bukan air mustakmal. Artinya kembali ke hukum asal, dia al-ma'ut thahur. Oke. Nah, adapun al-ma'ut thahur tadi al-mustakmal, syarat yang pertama adalah dia kurang dari 217 liter. Yang kedua, digunakan untuk toharoh yang wajib, artinya untuk wudhu yang wajib atau untuk mandi yang wajib. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita cuci tangan biasa saja, gitu ya, lalu kemudian air tersebut sisanya itu tidak air mustakmal, kecuali kalau cuci tangan dalam tanda kutip berwudhu, gitu. Jadi air mustakmal itu al mustakmal fil fardi, ya, yang sudah digunakan pada sesuatu yang wajib, gitu. Jadi kalau mandi sehari-hari, mandi biasa saja, gitu ya, lalu kita kumpulkan air sisanya, nah itu bukan air mustakmal namanya, gitu ya, karena bukan mandi wajib, tapi mandi kebiasaan saja. Jadi syarat yang kedua, air mustakmal itu adalah air yang digunakan, ya, yang telah digunakan pada sesuatu yang wajib, pada toharoh yang wajib, entah itu wudhu ataupun mandi. Yang ketiga adalah sudah terpisah dari bagian yang dibasuh. Artinya apa? Kalau seandainya kita menggunakan air itu untuk mandi wajib misalkan, air itu berada di tangan kita, gitu ya. Itu kan masih nempel dengan kulit yang dibasuh. Artinya air yang di sana itu belum menjadi air mustakmal, sehingga kemudian kalau kita alirkan kemana, itu tetap sah untuk membasuh tangan, gitu. Ya, air yang mustakmal itu apa? Air yang sudah lepas dari kulit, gitu, dari tempat yang dibasuh. Artinya yang sudah menetes. Adapun yang kita ngumpulkan air seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, air di atas ini belum mustakmal ini. Ya, kenapa? Karena masih menempel dengan kulit ini. Gitu. Jadi kalau kita alirkan seperti ini misalkan, nah itu tetap bisa digunakan, ya, tidak menjadi mustakmal seperti itu. Dan yang keempat adalah ketika kita akan menciduk air tersebut, kita tidak meniatkan ightiraf atau menciduk. Jadi ada namanya niat ightiraf. Ya, apa itu niat ightiraf? Niat menciduk. Ya. Jadi ketika mau memasukkan air ke dalam tangan ke dalam
bejana, dalam ember atau dalam gayung, kita niat ini air tangan yang saya masukkan bukan untuk membasuh tangan air ini, tapi untuk saya ciduk untuk kemudian membasuh anggota yang lain. Nah, itu harus ada niatnya, ya. Sehingga apa? Kalau seandainya kita tidak ada niat ightiraf, niat untuk menciduk air, ya, kita setelah membasuh muka nih, selesai membasuh muka, tangan kita masukkan ke dalam bak yang kurang 217 liter, itu semuanya langsung menjadi mustakmal. Kenapa? Karena nggak ada niat ightiraf, gitu. Beda lagi kalau ada niat ightiraf. Apa itu niat ightiraf tadi? Niat menciduk. Memang yang saya masukkan ini adalah untuk menciduk, bukan untuk membasuhkan. Sehingga kemudian bisa digunakan untuk membasuh tangan. Begitupun kalau seandainya orang mau mandi wajib, ya, mau laki-laki perempuan mandi wajib, nggak sengaja dia termasuk tangan dia ke dalam bak, dalam air, kemudian dia berniat saat itu, maka semua air, meskipun hanya satu jari ini yang masuk ke air, semuanya menjadi mustakmal. Kenapa? Karena nggak ada niat menciduk. Makanya penting untuk niat menciduk, gitu ya. Niat menciduk. Nah, ketika terpenuhi 4 syarat itu, maka kemudian baru disebut dengan air mustakmal, gitu ya. Ketika tidak terpenuhi salah satu saja, maka tidak disebut dengan air mustakmal, seperti itu. Itu air yang tohir yang pertama. Ya, jadi air mustakmal itu pada dasarnya adalah air yang tohur, ya, tapi sudah digunakan untuk sesuatu yang wajib, kemudian berubah menjadi tohir dia. Nah, itulah salah satu dari pembagian air yang tohir. Nah, adapun yang kedua adalah air air yang tohur. Aslinya itu air yang suci, tapi berubah dia karena kecampuran sesuatu yang asing, ya, dan sifatnya bukan menetap pada air tersebut. Ya, misalkan contoh seperti air kecampuran sama kopi, ya, menjadi air kopi. Nah, air kopi itu suci, masih suci, gitu. Kenapa? Kalau tidak suci kita tidak bisa minum, kan? Airnya masih suci, tapi bisakah digunakan untuk bersuci? Tidak bisa, karena airnya sudah tidak bisa mensucikan meskipun dia masih suci. Ya, apa maksudnya dia dalam keadaan menetap? Kalau berubah karena lumut, misalkan, ya. Jadi kalau ada kolam, biasanya kan kolam itu ada lumut. Nah, kalau perubahan itu karena lumut, maka itu tidak namanya air tohir, tapi tetap air tohur. Makanya kalau kita berwudu di kolam misalkan yang warnanya agak sedikit menghijau karena sebab lumut, itu masih dianggap sebagai air yang tohur, bukan air yang tohir, bukan air yang berubah. Kenapa? Karena dia sifat pengubahnya itu tetap di sana. Tidak bisa kita menghindari bagaimana caranya supaya kolam itu tidak ada lumutnya, pasti ada lumutnya, sehingga perubahan karena sebab itu. Adapun yang dimaksud dengan air yang tohir ini adalah air yang berubah karena dia unsurnya eksternal, gitu, dari luar yang bisa kita cegah sebenarnya. Kecampuran sama teh, kecampuran sama kopi, kecampuran sama kunyit dan lain sebagainya. Itu kan semua air berubah, ya. Nah, perubahan itulah yang kemudian menyebabkan air itu tidak lagi menjadi air tohur, tetapi berubah menjadi air yang tohir. Jadi yang kedua ini adalah yang tohir adalah air yang berubah karena sebab kecampuran sesuatu yang asing dengan syarat sesuatu yang asing itu adalah sesuatu yang suci dan dia tidak sifatnya menetap dalam tempat di mana air itu berubah, gitu ya. Nah, kenapa kita tegaskan tadi harus suci yang mencampurkan? Karena kalau kecampuran sama sesuatu yang tidak suci dalam tanda kutip najis, maka hukumnya berubah, gitu ya. Makanya kita pertegas dulu. Jadi air itu dibagi 3, air yang tohur, suci mensucikan, air yang tohir, air yang suci tidak mensucikan, ada air yang najis. Oke, air yang suci tidak mensucikan terbagi 2, ada yang disebut dengan air yang tidak makruh penggunaannya dan air yang makruh penggunaannya. Air yang makruh penggunaannya seperti air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin, begitu juga dengan air musyammas. Oke. Adapun air yang tohir, yang suci tapi tidak bisa mensucikan, pada umumnya ada 2. 1, air mustakmal dengan 4 syarat yang telah kita sebutkan. Yang kedua adalah air yang berubah karena kecampuran sesuatu benda asing yang suci dan sifatnya bukan menetap di tempat atau wadah di mana air itu berada. Oke. Sehingga kemudian kalau yang dicampurkan itu adalah sesuatu yang bukan suci dalam tanda kutip najis, bagaimana hukumnya? Itulah yang dibahas oleh Syekh Ibnu Sumer Al-Hadrami dalam pembahasan bab ini. Jadi sebenarnya ini hanya bagian kecil dari pembahasan air yang dibahas secara umum seperti itu. Ya, makanya karena itu dijelaskan di awal al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Fal qalilu ma dunal kullataini. Air yang sedikit itu apa? Kalau dia kurang dari 2 kula. Berapa 2 kula? 217 liter. Artinya kalau kurang dari jumlah ini, maka itu namanya air sedikit. Kalau 217 liter ke atas, maka itu disebut dengan air 2 kula ke atas, atau al-ma'ul katsir seperti itu. Fal katsiru wa kullatani fa aktsar, 2 kula atau lebih seperti itu. Nah,
Baru ketika kita bisa membedakan apa itu air yang banyak, apa itu air yang sedikit, baru kita bisa menghukumi bagaimana kalau air itu kecampuran sama najis. Oke. Nah, kita harus bedakan dulu yang pertama ada namanya najis, ada yang namanya mutanajis. Oke. Apa itu najis? Najis itu murni najis, seperti air buang air kecil itu murni najis. Ada air itu namanya mutanajis. Secara asal dia tidak najis, tapi tercampur dengan najis, makanya menjadi air mutanajis. Contohnya seperti apa namanya air galon ya, air galon ya, kemudian kecampuran sama misalkan air buang air kecil misalkan seperti itu. Nah, itu airnya kan berubah menjadi najis gitu kan. Nah, apakah itu air najis? Tidak, itu namanya air mutanajis ya, menjadi najis karena kecampuran najis, bukan najis secara asal. Kalau najis secara asal seperti air buang air kecil tadi itu namanya air najis gitu ya. Jadi ada namanya najis, ada namanya mutanajis. Mutanajis adalah menjadi najis karena kecampuran najis, bukan najis secara zat seperti itu. Mungkin saja asalnya dia suci, tapi kecampuran ya menjadi najis. Misalkan lagi, misal contoh minyak goreng, ya minyak goreng kejatuhan sama atau kecampuran sama darah, misalkan seperti itu. Ya, apakah kemudian disebut dengan air najis? Enggak, itu namanya air mutanajis karena minyak goreng dasarnya suci. Kecampuran sama sesuatu yang najis, makanya menjadi mutanajis, gitu ya. Darah itu najis, bukan mutanajis karena secara asal darah itu adalah najis seperti itu. Nah, kita harus bedakan itu istilah-istilah semacam itu. Nah, bagaimana kemudian kalau air yang suci tadi kecampuran sama najis? Maka kita lihat dulu apakah airnya banyak atau sedikit karena hukum berbeda. Kalau airnya sedikit, artinya 217 kurang dari 217 liter, maka air yang kecampuran dengan najis tadi langsung berubah menjadi air mutanajis sekalipun tidak mengalami perubahan. Ya, artinya ada air nih 200 liter, ya 200 liter misalnya. Nggak sengaja kena sama najis apalah gitu, mau darah, mau air buang kecil, mau bangkai, mau segala macam kena najis. Asal kena sama najis, langsung berubah menjadi air mutanajis karena dia kurang dari 217 liter. Ya. Tapi kalau seandainya air itu kafir, lebih dari 217 liter, 217 liter ke atas, maka apakah dia bisa menjadi najis karena kecampuran dengan najis? Bisa, bisa menjadi air mutanajis. Dengan syarat apa? Apabila berubah salah satu sifat dari yang tiga. Entah itu rasanya berubah, entah itu warnanya berubah, entah itu baunya berubah gitu. Nah, adapun kalau seandainya tidak ada perubahan ketiga hal ini ketika bercampur dengan najis, maka dia tetap menjadi air yang suci, air yang tahur seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya airnya sedikit, maka menjadi najis langsung ketika bertemu dengan najis itu, nempel sama najis itu. Tapi kalau airnya banyak baru bisa menjadi najis kalau seandainya berubah salah satu sifat yang tiga. Salah satu saja, entah itu rasa, bau, ataupun warna. Seperti itu. Ya, jadi secara kesimpulan, air itu terbagi ke dalam tiga pembagian. At-tahur, at-tahir, dan najis. At-tahur adalah air yang suci secara zat dan bisa mensucikan yang lain. Nah, inilah nanti air yang menjadi syarat sah untuk wudhu dan mandi syariat. Oke. Yang kedua adalah air yang tohir, air yang secara zat masih suci, tapi tidak bisa lagi mensucikan yang lain. Yang ketiga adalah air najis, adalah air yang tidak suci secara zat. Ya, entah itu karena murni memang zatnya tidak suci disebut dengan air najis, atau karena kecampuran sama najis disebut dengan air mutanajis. Itu masuk ke dalam kriteria yang ketiga ini. Oke, kita bahas satu persatu. At-tahur apa? At-tahur itu air yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Dibagi ke dalam dua pembagian. Yang pertama tidak makruh dalam penggunaannya, itu seperti air yang kita kenal biasa. Dan yang kedua adalah air yang makruh untuk digunakan. Seperti halnya satu, air musyammas. Air yang menjadi panas karena sebab terik matahari di musim panas di wilayah panas dan digunakan untuk tubuh. Oke. Yang kedua, air yang terlalu panas, entah itu karena sebab dipanaskan, ya dimasak air itu panas lalu kita berwudu dengan air itu. Nah, itu air yang makruh untuk digunakan. Ya. Sah-sah karena masih dalam kriteria air tohur, hanya makruh. Ya, begitupun air yang terlalu dingin, ya air dari kulkas, ya langsung dipakai untuk berwudu, misalkan saking panasnya cuaca, seperti itu. Sahkah wudu dengan itu? Sah, tapi makruh, gitu ya. Tapi makruh karena masih dalam ruang lingkup air yang tohur. Nah, yang kedua air yang tohir, suci secara zat tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Nah, ini nanti dibagi dua. Ada yang pertama namanya air mustakmal. Air mustakmal kapan disebut dengan air mustakmal itu ketika terpenuhi 4 syarat tadi. Airnya sedikit, artinya kurang dari 217 liter. Yang kedua, sudah berpisah dari tubuh. Yang ketiga, digunakan untuk
toharoh yang wajib, entah itu mandi wajib atau wudhu yang wajib. Dan yang keempat, air mustakmal itu, ya, air mustakmal itu dia tidak ada niat ightiraf ketika kita menciduk air. Artinya kalau seandainya kita basuh muka, ketika kita selesai basuh muka, kita niat dalam hati, ya, saya ingin menciduk air ini dalam hati saja. Lalu kita ciduk air itu. Apakah air yang tersisa dari setelah kita angkat itu menjadi mustakmal? Itu tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Karena ada niat ightiraf tadi. Ya, jadi hati-hati dalam berwudu. Kalau seandainya kita masukkan langsung gitu saja, kita angkat tangan kita pas kita mau basuh tangan, gitu ya. Karena kan setelah muka kan tangan yang wajib. Artinya setelah basuh muka, asal masuk tangan kita ke bejana, itu langsung semuanya menjadi air mustakmal. Kalau kurang dari 217 liter, seperti itu. Ya. Yang kedua, air yang tohir apa? Air yang berubah karena kemasukan atau kecampuran benda yang suci, ya, kecampuran benda yang suci, dan dia berubah sangat, ya, istilahnya taghayyuran fahishan, ya. Ketika air kecampuran sama kopi itu kan berubah sekali itu, ya. Air kecampuran sama teh itu kan berubah sekali, nggak bisa dinetralkan lagi, diputihkan lagi, dijernihkan lagi airnya. Perubahan yang fahish itu namanya. Dan sifat yang mengubahnya itu tidak menetap di air itu, seperti misalkan lumut. Maka kalau berubah karena sebab lumut, itu tidak mengapa, masih dalam konteks air yang tohur. Adapun kalau perubahannya karena sesuatu zat eksternal yang sebenarnya bisa kita pisahkan, seperti kopi, kunyit, lalu benda-benda lainnya berubah dia karena sebab itu, maka dia berubah dari tohur menjadi air yang tohir, seperti itu. Ingat, air yang tohir kecampuran dengan benda yang suci. Nah, sehingga kemudian bagaimana kalau kecampuran sama benda yang najis? Kalau kecampuran sama benda yang najis, maka kita lihat, kalau seandainya airnya sedikit, maka langsung menjadi air mutanajis hanya dengan ketempelan sama air, hanya dengan bertemu dengan air itu. Air kurang dari 217 liter, masuk bangkai langsung jadi najis semuanya. Air kurang dari 217 liter, kena sama darah langsung jadi najis semuanya. Air kurang dari 217 liter, kecampuran sama air buang air kecil langsung jadi najis semuanya. Ya, tetapi kalau lebih dari 2 kula, lebih dari 217 liter, maka bisa berubah hukumnya menjadi air mutanajis hanya kalau berubah sifat. Artinya misalkan kita punya air 300 liter. Kita punya air 300 liter. Kecampuran sama bangkai atau kecampuran sama air buang air kecil atau kecampuran sama darah. Ya, artinya kan airnya banyak. Warnanya tidak berubah, rasa tidak berubah, bau tidak berubah. Maka kemudian tidak dianggap sebagai air mutanajis, tapi tetap air yang tahur. Tetapi kalau seandainya kita punya 500 liter, ya, kita punya 500 liter, kecampuran sama darah, berubah warnanya menjadi merah, maka kan berubah warna, salah satu sifat, maka berubah dia menjadi air mutanajis. Meskipun airnya 500 liter, ya, meskipun airnya 500 liter, karena air yang banyak berubah ketika salah satu sifat hilang, seperti itu. Nah, itu lebih kurang pembagian masalah air seperti itu, ya. Nah, dikecualikan dari semua hal ini najis-najis yang dimaafkan. Nanti ada istilahnya itu an-najasah al-ma'fuwah anha, atau najis yang ma'fu, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Entah itu faktor karena saking sedikitnya, ya, atau mungkin karena memang sudah dari sananya seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau air kemasukan bangkai hewan yang mana hewan tersebut tidak mengalir air ketika misalkan dipotong gitu, ya, saking sedikitnya darahnya atau mungkin saking nggak ada darahnya, lalu kemudian nggak ada darah ketika ditek gitu, ya. Nah, ketika bangkai hewan itu masuk ke dalam air, maka airnya tidak berubah menjadi air mutanajis, ya. Tapi kalau seandainya air 200 liter kurang dari 2 kula, ya, kemasukan cicak mati gitu. Nah, itu langsung menjadi air najis karena kecampuran sama bangkai gitu, ya, kecampuran sama bangkai. Karena kan kalau dipotong cicak itu kan darahnya banyak gitu, sehingga kemudian dia tidak termasuk pengecualian. Itu salah satunya pengecualian. Jadi kalau yang najis ma'fu itu salah satunya seperti bangkai binatang yang tidak ada darah ketika dipotong, misalkan seperti itu. Atau najis yang tidak kelihatan sama mata gitu, najis yang tidak kelihatan sama mata. Nah, itu termasuk salah satu yang tidak mengecualikan atau dalam kutip tidak masuk dalam kriteria pengubah air seperti itu. Ya, tapi kalau berubah air karena sesuatu yang tohir yang jelas, memang jelas, ya sudah berarti menjadi air tohir. Ya, kalau karena sebab najis salah satunya adalah bangkai yang memiliki darah hewan tersebut, maka dia menjadi air yang mutanajis jika kurang dari 2 kula. Tapi kalau lebih dari 2 kula harus ditunggu sampai salah satu sifatnya berubah seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya air kecampuran sama air mustakmal, ya, air suci tohur, ya,
Kecampuran sama air mustakmal, ini kan biasa kita terjadi ya. Kalau seandainya kita punya bak, kita mandi, kan biasanya netes airnya itu dari muka ke bak itu. Atau kalau kita lagi naruh tangan di sini, tahu-tahu ada yang menetes gitu. Apakah air itu berubah menjadi mustakmal atau air itu tetap tohur yang di sini, yang awal itu? Maka dilihat ya. Ini namanya istilah itu taghayyur takdiri namanya. Perubahan tapi yang dikira-kira, perubahan yang nggak kelihatan perubahan. Maka bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita memperkirakan, karena namanya perubahan yang dikira-kira, maka kita harus perkirakan. Kalau seandainya itu zat yang bisa mengubah, contohnya seperti ya, misalkan jus, misalkan ya. Jadi kalau kita punya bak ya, nggak sengaja kita netesin air mustakmal ya, yang setelah kita pakai ke muka, netes air itu ke gayung kita misalkan, ke gayung. Oke, kan nggak akan berubah air itu. Kenapa? Airnya masih polos. Tapi kan air mustakmal itu bukan air yang tohur, air yang tohir ya. Bayangkan kalau seandainya air yang netes tadi itu adalah jus gitu. Apakah air ini berubah atau tidak? Kalau dalam pengamatan kita, kalau ini airnya jus yang jatuh tadi itu bakal berubah, maka hukum air itu berubah menjadi air tohir, tidak lagi air tohur, gitu ya. Kita ulangi. Jadi kalau seandainya ada air yang apa istilahnya tohur, kecampuran sama jus itu kan jelas berubah, maka hukum jelas seperti itu. Nah sekarang yang menjadi permasalahan adalah kalau kecampuran sama yang tohir tapi sifatnya sama, ya. Contohnya seperti tadi, kecampuran sama air mustakmal. Kita punya gayung, ya, gayung yang suci mensucikan, tohur dia. Kita wudhunya asal-asalan, nggak seriusan. Dalam tanda kutip, main asal cepat. Sehingga kemudian sering netes-netes ke dalam bak air kita itu. Apakah air dalam bak yang kecampuran dengan air mustakmal kita tadi berubah semuanya hukumnya menjadi tohir atau tidak? Nah, kita tidak bisa melihatnya dari sisi perubahannya. Kenapa? Karena tidak ada yang berubah. Sehingga perubahannya disebut dengan perubahan yang takdiri, yang dikira-kirakan. Maka cara menghukuminya juga kita perkirakan. Perkirakannya apa? Bagaimana kalau seandainya? Jadi kita mengamati, kalau jumlah yang jatuh, air mustakmal yang jatuh ke bak itu adalah jus, kira-kira air itu berubah atau tidak? Kalau berubah, berarti hukumnya seperti hal itu. Kalau tidak berubah, hukumnya juga seperti itu. Oke? Jadi kita punya gayung, kita air mustakmal, nggak sengaja netes, tek, masuk ke dalam gayung itu. Oke, kalau kita perkirakan sekira yang jatuh itu kalau dia misalkan jus ya atau sesuatu yang berwarna yang bisa mengubah air masuk ke dalam situ berubah atau enggak? Ternyata kalau seandainya itu saya kira berubah ini gitu misalkan. Oh berarti air yang sisa itu meskipun nggak ada perubahan karena bercampur dengan mustakmal maka dia tetap berubah menjadi air tohir namanya gitu, air tohir karena dianggap mustakmal ya. Tapi kalau seandainya misalkan jus ya atau misal apa namanya jus itu masuk ke dalam lalu berubah namanya air tohir. Tapi kalau nggak berubah namanya tetap air tohur. Intinya kita memperkirakan saja, memperkirakan yang jatuh itu ya, yang jatuh itu kalau seandainya zat yang bisa mengubah berubah nggak air ya. Kalau misalkan itu kecap misalkan berubah nggak airnya ya. Kalau berubah misalkan itu kecap berubah berarti tetesan tadi yang mustakmal mengubah status airnya juga seperti itu. Jadi karena perubahannya dikira-kira, maka cara menghukumnya juga dikira-kira, gitu ya. Memperkirakan hukumnya seperti apa, gitu ya. Jadi sebenarnya memang agak pelik ya, tapi memang mudahnya seperti itu kita memahaminya, ya. Pokoknya intinya adalah bagaimana kemudian air itu kalau seandainya yang mustakmal tadi bukan air mustakmal, tapi misalkan air lain yang berubah warna, gitu ya. Misalkan air jus atau kecap atau apa segala macamnya, air kopi. Apakah itu mengubah air atau tidak? Kalau seandainya itu yang jatuh dengan jumlah total yang sama, gitu ya. Kalau seandainya bisa mengubah, maka menjadi air tohir. Tapi kalau tidak mengubah dia, makanya dia menjadi tetap menjadi air tohur seperti itu. Ya, itu pembahasan mengenai air yang akan kita bahas, yang telah kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Ya, insya Allah semuanya bisa dipahami dengan mudah ya, karena ini sudah sering juga kita bertemu dengan masalah-masalah ini ya. Baiklah, wallahu a'lam, kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.